Selamat pagi untuk kita semua. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein Hasan, SPD MPD. Saya adalah salah satu staf dosen pada program studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Izinkan saya memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKTPT bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan mata kuliah Geologi dan Geomorfologi Indonesia. Pada kegiatan pembelajaran ini akan disampaikan dalam beberapa tahapan. Yang pertama, pemaparan contoh-contoh kasus atau fenomena-fenomena geografis yang berkaitan dengan geologi dan geomorfologi, kemudian penyampaian topik dan capaian pembelajaran, kemudian pemaparan materi, dan di akhir sesi akan diberikan tugas dan ditutup dengan kesimpulan. Baik, untuk identitas mata kuliah Geologi dan Geomorfologi Indonesia dengan kode mata kuliah KP Geo 12206 dengan bobot 3 SKS, di mana capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu mengkaji dan memahami gambaran kondisi geologi dan geomorfologi regional Indonesia, hasil dan prosesnya dalam perspektif keruangan, kelingkungan, dan kompleks wilayah. Adapun deskripsi mata kuliah, jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari semester sebelumnya, yaitu geologi dasar dan geomorfologi, dengan kajian yang lebih mendalam khususnya pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan pembahasan terkait aspek geologi dan satuan-satuan bentuk lahan. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah ini, yang pertama yaitu gambaran kondisi geologi dan geomorfologi Indonesia. Yang kedua, proses terbentuknya pulau-pulau di Indonesia, baik itu vulkanik maupun non-vulkanik. Kemudian kondisi geomorfologi di Pulau Sumatera dan sekitarnya, kondisi geologi dan geomorfologi Jawa dan sekitarnya, kondisi geologi dan geomorfologi Kalimantan dan sekitarnya, kondisi geologi dan geomorfologi Sulawesi, Maluku, Papua, serta pada pembahasan terakhir akan masuk ke keadaan geologi dan geomorfologi Bali dan Nusa Tenggara secara umum. Jadi seluruh materi atau bahan kajian ini akan disajikan dalam 17 kali pertemuan, di mana pada pertemuan ke-8 akan dilaksanakan ujian tengah semester dan pertemuan 17 akan dilaksanakan ujian akhir semester. Berikut, karena mata kuliah ini dengan bobot 3 SKS, maka di beberapa pertemuan akan diselingi dengan kegiatan praktikum lapangan dalam bentuk Project Based Learning atau PJBL. Yang berikut referensi yang saya gunakan untuk mata kuliah ini. Yang pertama, Herman Theodor Verstappen 2013, garis besar geomorfologi Indonesia. Kemudian Van Bemmelen dengan The Geology of Indonesia, kemudian modul Geologi dan Geomorfologi Indonesia karya Ignatius Subanangin dan Muhammad Hussein Hasan yang diterbitkan di Universitas Nusa Cendana. Kemudian beberapa referensi pendukung, yaitu jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan bahan kajian. Baik, untuk metode pembelajaran yang akan digunakan ada ceramah, diskusi, dan penugasan. Dengan beberapa pertemuan akan menggunakan project based learning dalam bentuk praktikum lapangan untuk melihat kondisi real yang ada di lapangan.
Kemudian untuk penilaian ada 4 aspek yang akan dinilai. Yang pertama untuk penilaian tugas itu bobotnya 15%. Kemudian bobot soft skill atau penilaian sikap itu 25%. Kemudian ujian tengah semester 30% dan ujian akhir semester 30%. Kemudian RPS atau rencana pembelajaran semester dan kontrak kuliah akan disampaikan di awal perkuliahan beserta format-format penilaian yang digunakan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menyajikan video pembelajaran saya pada pertemuan kedua mata kuliah Geologi dan Geomorfologi Indonesia pada semester 2. Baik, selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, adik-adik sekalian, selamat berjumpa kembali di mata kuliah Geologi dan Geomorfologi Indonesia. Untuk di kelas ini kita sudah memasuki pertemuan yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kontrak kuliah beserta dengan aturan-aturan terkait selama 1 semester ke depan. Dan untuk pertemuan ini kita masuk ke dalam topik konten materi yang akan kita bahas bersama-sama. Baik, sebelum itu mungkin kita akan coba melihat beberapa kondisi yang terkait dengan mata kuliah ini. Tetapi sebelum itu saya persilahkan untuk satu orang memimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman yang berada pada pagi dan bersyukur pada kedatangan hadiratmu, mari saudara semuanya semua berasa pada kami pada pagi hari. Terima kasih atas pemimpin kita dalam doa. Baik, adik-adik sekalian, hari ini sehat semua ya? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Baik, terima kasih. Jadi saya kira siap untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Baik, next. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita coba akan lihat beberapa fenomena yang terjadi di Indonesia khususnya. Ada beberapa peristiwa-peristiwa penting yang terkait geologi maupun geomorfologi yang telah terjadi di Nusantara. Yang pertama kita lihat di peristiwa tsunami Aceh pada Desember 2024 ya. Ada sebuah peristiwa gempa yang kemudian disusul dengan gelombang tsunami yang terjadi di Aceh yang pada saat itu menelan cukup banyak korban jiwa maupun harta benda. Ini terjadi di akhir tahun 2004 ya. Kemudian next lagi, di situ menurut saksi mata itu gelombang yang terjadi di pantai itu setinggi pohon kelapa. Jadi cukup tinggi gelombang air itu. Oke, berikut lagi. Kemudian disusul oleh peristiwa yang hampir serupa di Palu, Sulawesi Tengah pada tahun 2018. Itu juga sama kejadiannya, yaitu tsunami. Jadi gempa laut yang kemudian disusul dengan gelombang laut yang menyapu ke daratan. Seperti ini gambarnya. Ya, next. Kemudian pasca tsunami ini rata semua dan kita tahu bahwa itu menimbulkan kerugian yang sangat besar dan kemudian perubahan bentuk lahan yang terjadi secara fisik. Selanjutnya, next. Kemudian kalau kita menelisik ke NTT, Nusa Tenggara Timur ya, di Flores Timur itu pernah terjadi baru saja Juni 2024 kemarin, bulan lalu ya, atau bulan ini mungkin beberapa hari yang lalu, itu tanggal 3 Juni itu terjadi erupsi ya, erupsi atau semburan vulkanik setinggi 900 meter di Flores Timur, di Gunung Lewotobi laki-laki. Ya, ada juga Lewotobi perempuan tapi belum erupsi. Baik, yang next, yang berikut ini beberapa data yang dirilis dari media. Terjadi pada pukul 4 sore ya, ada abu setinggi 900 meter di Desa Nurabelen, Kecamatan Ilebura, Flores Timur. Nah, next.
Kemudian ini data dari BMKG. Ya, berikut. Juga ada gempa yang terjadi tahun lalu, tahun 2023 ya, pada bulan Desember kalau tidak salah. Itu rilis dari BMKG juga terjadi di Kupang ya. Jadi kalau yang sebelumnya itu terjadi di Flores, yang ini terjadinya di Kupang. Jadi ada dua pulau yang berbeda ya, dengan fenomena yang berbeda pula. Ya, berikut. Nah, kemudian selain bencana geologis, juga ada bencana klimatik ya, atau fenomena klimatik. Ini tahun 2021 ada bencana siklon tropis atau seroja ya. Jadi istilah penamaan seroja oleh BMKG itu penamaan lokal. Ini menyebabkan beberapa kabupaten di NTT termasuk Kota Kupang, kemudian Rote dan beberapa wilayah lain itu terdampak dan menimbulkan beberapa kerugian material juga, termasuk perubahan kondisi bentuk lahan atau secara geologis maupun geomorfologis. Baik, berikut next lagi. Nah, ini beberapa kerusakan yang terjadi dan ada bencana-bencana susulan yang terjadi. Ada banjir, ada tanah longsor, dan kemudian ada banjir bandang. Itu bencana, kemungkinan bencana susulan yang bisa terjadi oleh siklon tropis seroja yang terjadi tahun 2021. Baik, yang next. Ada juga longsor di Takari. Jadi Takari ini perbatasan antara Kabupaten Kupang menuju ke wilayah lainnya di Pulau Timur, dan juga ke Jalan Trans menuju Timor Leste. Nah, ada kemacetan atau putusnya akses yang disebabkan oleh tanah longsor yang itu juga adalah fenomena geologis atau fenomena eksogen, tenaga eksogen yang terjadi yang dapat mempengaruhi perubahan struktur geologi maupun bentuk lahan yang terjadi. Baik, berikut ini beberapa rilis berita. Berikut. Oke, jadi itu beberapa pengantar tadi yang pada intinya kita akan membahas tentang bagaimana kondisi geologi dan geomorfologi regional yang ada di Indonesia. Jadi contoh-contoh tadi itu mewakili beberapa wilayah, terutama secara kontekstual kita bahas di Nusa Tenggara Timur. Baik, jadi capaian pembelajaran yang ingin kita capai di sini bisa adik-adik lihat. Capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi gambaran umum kondisi geologi maupun geomorfologi yang ada di Indonesia. Nah, ada sub CPL-nya di bawah, silakan dilihat. Memahami teori tektonik lempeng. Apa itu teori tektonik lempeng? Bagaimana terjadinya? Kemudian bagaimana proses klimatik itu terjadi dan bagaimana akumulasi dari faktor geologi maupun faktor klimatik itu membentuk satuan-satuan bentuk lahan yang ada di kepulauan Indonesia. Seperti itu ya. Baik, lanjut. Nah, yang pertama tentang teori tektonik lempeng atau plate tectonic theory. Bisa kita lihat ini struktur bumi. Jadi lapisan-lapisan bumi itu seperti ini secara skematik. Ada inti bumi, kemudian ada mantel bumi, ada inti dalam, ada inti luar, dan kemudian ada litosfer di paling atas. Nah, ibaratnya seperti kulit jeruk ya. Coba adik-adik bisa saksikan ini. Baik, yang next. Nah, teori arus konveksi di litosfer ya, ini dikemukakan oleh Hayes ya, salah satu ilmuwan. Jadi diibaratkan bahwa litosfer atau lapisan kulit bumi itu terputar oleh sebuah tenaga dari dalam yang diibaratkan seperti orang memasak air begitu. Jadi arusnya itu terputar seperti gambar di atas, sehingga akan menyebabkan lempeng-lempeng di permukaan di kulit bumi itu bergerak satu sama lain, yang itu menjadi cikal bakal terjadinya berbagai fenomena geologis di permukaan bumi. Ada gempa bumi, ada pembentukan gunung api dan seterusnya. Seperti itu, ada vulkanisme maupun tektonisme. Lebih lanjut ada eperogenesa, orogenesa dan seterusnya. Itu semuanya diakibatkan oleh arus konveksi ini. Oke, next. Ya, ini lempeng-lempeng tektonik bumi yang saling bergerak, ada yang saling bergerak menjauh, ada yang saling mendekat, yang di situ akan terbentuk dapur-dapur magma maupun pusat-pusat hiposentrum dari gempa bumi yang terjadi selama ini. Oke, next. Nah, ini simulasi bagaimana lempeng itu saling bertemu, kemudian terbentuk dapur-dapur magma seperti pada gambar itu. Ya. Oke, next.
Nah, ini secara global lempeng-lempeng di bumi itu ada penamaannya seperti ini sesuai dengan wilayahnya. Ada lempeng Eurasia, gabungan antara Eropa dan Asia, kemudian ada lempeng Filipina, kemudian ada Indo-Australia, kemudian ada lempeng Afrika, ada Amerika di sana, Amerika Latin, Selatan ya. Dan beberapa lempeng-lempeng kecil yang lain, yang mana seluruh lempeng-lempeng tektonik ini saling bergerak, ada yang bergerak menjauh dan ada yang mendekat, ada tumbukan antar lempeng, dan kesemuanya itu akan memunculkan berbagai fenomena geologis lanjutan dan juga akan memunculkan berbagai varian bentuk lahan termasuk di Indonesia. Oke, next. Nah, untuk Indonesia kasusnya seperti ini, ada dua lempeng besar yang bertemu, ada Indo-Australia dan Eurasia. Jadi pertemuannya seperti ini, dan kemudian beberapa lempeng kecil juga terlibat di situ. Misalnya lempeng Pasifik juga yang dari timur ya. Baik, next. Nah, ini adik-adik bisa saksikan beberapa skema bagaimana lempeng itu bertumbukan. Lanjut. Oke, terus. Nah, ini ada beberapa contoh bagaimana lempeng menjauh dan saling mendekat ya. Di lempeng saling menjauh itu juga akan membentuk dapur magma, sementara di lempeng yang saling mendekat juga akan terbentuk dapur magma. Dan fenomena lain seperti hiposentrum gempa bumi ya, maupun gerakan-gerakan sesar batuan. Oke, lanjut. Nah, dari penjelasan tadi saya kemudian mengambil sebuah kesimpulan sederhana bahwa kondisi geologi maupun geomorfologi yang ada di Indonesia itu dipengaruhi oleh dua faktor utama ya. Dua faktor utama yaitu faktor tektonisme dan kemudian faktor iklim. Jadi dikontrol oleh dua faktor utama yang tadi. Ya, oleh gerakan lempeng-lempeng tektonik, dan kemudian ada faktor klimatis atau faktor iklim. Ya, next. Nah, ini untuk kondisi iklim di Indonesia juga cukup variatif dari barat ke timur, ya, terutama mengenai curah hujannya. Ya, curah hujan ini juga menjadi salah satu pengontrol bentuk lahan maupun kondisi geologis yang ada di Indonesia. Seperti di atas ada tipe iklim Köppen A, ya, dengan elevasi yang juga cukup bervariasi. Nah, titik tertinggi di Indonesia sendiri itu ada di Puncak Jaya ya, dengan tertutup salju, dan itu memungkinkan adanya bentuk lahan yang terbentuk seperti halnya di wilayah-wilayah di lintang tinggi, misalkan sungai gletser dan lain sebagainya. Oke, next. Ya, ini variasi curah hujan di Indonesia. Umumnya itu semakin berkurang ke arah timur tenggara ya. Jadi sampai ke NTT itu curah hujan cukup menurun seperti pada peta di atas. Ya, kemudian menghasilkan pola distribusi hujan yang cukup kompleks ya. Berikut. Oke. Ya, jadi misalkan di musim hujan itu terjadi erosi tanah yang cukup tinggi, itu mempengaruhi misalkan contoh tanah longsor yang terjadi di Takari. Itu kan secara langsung itu akan mempengaruhi kondisi bentuk lahan yang ada di sana. Kalau adik-adik pernah perjalanan ke arah TTS ke sana itu, pada tahun terjadinya longsor Takari itu sempat akses jalan putus untuk sementara ya, tidak bisa dilewati seperti itu. Dan akan ada banyak perubahan-perubahan terjadi di situ, misalkan lerengnya akan berubah, perpindahan massa batuannya, dan kemudian misalkan sungai, pendangkalan sungai dan seterusnya. Itu akan ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi di situ yang disebabkan oleh faktor klimatik ya, termasuk oleh badai seroja yang tadi. Kemudian kemarau panjang misalnya, kemarau panjang itu juga akan berdampak. Kemudian pelapukan-pelapukan ini menjadi faktor pengontrol yang tentu saja lebih minimalis dibandingkan dengan faktor pengontrol geologis yang tadi sudah dijelaskan di awal. Oke, berikut. Oke, lanjut. Nah, lanjut saja.
Ya, jadi memang peristiwa-peristiwa geologis maupun geomorfologi itu tidak bisa lepas dari peristiwa yang terjadi di masa lalu. Jadi kita perlu melihat bagaimana masa-masa itu berganti dari masa Pleistosen misalnya ke masa berikutnya. Itu ada istilahnya masa glasial ya, masa glasial atau zaman es. Nah, di zaman es itu muka air laut itu menjadi turun ya, karena sebagian besar air laut itu membeku di zaman glasial, sehingga daratan itu sebagian besar akan naik atau banyak pulau-pulau yang akan kelihatan berbeda dengan saat ini. Nah, oke, next. Nah, kita lihat di sini ada istilah dangkalan Sunda dan kemudian ada dangkalan Sahul ya. Di barat itu dangkalan Sunda, kemudian di timur itu namanya dangkalan atau paparan Sahul. Jadi disebutkan bahwa di dangkalan Sunda itu ternyata daratan-daratan itu pernah bersatu di situ, ya, pernah bersatu, dan kemudian lautnya itu akan berupa dangkalan atau laut dangkal, sehingga disebut paparan atau dangkalan Sunda. Begitupun di timur, bagaimana Papua dulunya itu pernah dengan Australia, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini bagaimana pemetaan kondisi geomorfologi di Indonesia oleh penelitian Verstappen waktu itu, ya, melihat berdasarkan kondisi iklim ya. Jadi sekali lagi bahwa geologi maupun geomorfologi itu ditentukan oleh faktor endogen maupun eksogen, atau faktor geologis atau tektonik, dan juga faktor klimatik. Oke, berikut. Oke, baik. Saya kira itu paparan singkat saya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin terlalu cepat apa yang saya sampaikan tadi. Sebagai pengantar untuk selanjutnya kita akan bahas beberapa pulau-pulau utama yang ada di Indonesia pada pertemuan-pertemuan berikutnya, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, ya, Sulawesi, Kepulauan Maluku, Papua, hingga ke Nusa Tenggara Timur. Seperti itu ya. Baik, silakan kalau ada yang bertanya. Baik, silakan. Namanya siapa? Nama saya dari Karajan. Oke, silakan. Rius. Baik. Tentang teori konveksi disebabkan siapa yang mengembangkan teori konveksi sehingga masih dikenal sampai sekarang atau masih dipakai? Atas pertanyaannya mengenai arus konveksi yang tadi ya. Arus konveksi itu kalau mungkin secara kontekstual atau secara sederhana mungkin kalian bisa lakukan itu di kos ketika kita memasak air ya. Memasak air itu akan berputar dari dasar panci ke atas membentuk lingkaran begitu. Itu disebut sebagai arus konveksi, dan itu juga terjadi di bumi ya. Arus konveksi oleh panas di inti bumi menyebabkan arus konveksi itu ke litosfer melalui astenosfer tentunya, dan itu oleh Harry Hayes ya, ahli yang mengungkapkan teori itu, Harry Hayes, itu menjelaskan seperti itu, bahwa lempeng-lempeng tektonik itu bergerak berdasarkan panas dari inti bumi yang diteruskan ke astenosfer hingga ke lempeng-lempeng yang kemudian bergerak seperti itu, sehingga terjadi tadi ada tumbukan lempeng, ada saling menjauh dan seterusnya. Jadi ahlinya bernama Harry Hayes. Seperti itu ya, Darius ya. Baik, jelas ya? Oke, baik, terima kasih. Mungkin masih ada lagi satu pertanyaan, silakan. Masih ada? Ya, silakan. Oke, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Maria Angelina Doa. Di sini saya bertanya pada saya tentang dampak silikon tropis. Pertanyaan dari saya, dari mana dampak pada silikon tropis roja sehingga disebut sebagai silikon tropis roja? Oke, baik. Terima kasih Maria Angelina Doa ya atas pertanyaannya tentang TC ya, istilahnya TC atau tropical cyclone ya. Tropical cyclone ini itu biasanya terjadi di pergantian musim ya. Sebenarnya seperti sekarang ini antara di Nusa Tenggara Timur itu pergantian antara musim hujan menuju ke musim kemarau. Itu disebut sebagai zona pergantian musim atau jadi sehingga di masa-masa itu atau di fase-fase itu biasanya terjadi siklon tropis. Umumnya tandai dengan badai badai seperti itu, siklon tropis, dan itu biasanya cukup ekstrim khususnya di NTT ini, seperti yang tadi dipaparkan di tahun 2021 itu
terjadi siklon tropis Seroja yang itu dampaknya hingga di Kota Kupang itu mungkin sekitar 1 bulan itu listrik mati ya, jaringan listrik putus dan masyarakat dilanda oleh berbagai kesulitan akses ya, termasuk hujan yang berlarut-larut, badai, banjir dan seterusnya. Nah, itu yang terjadi dan itu mempengaruhi struktur fisik yang ada termasuk geologi maupun geomorfologi. Begitu ya, Angelina. Baik, saya kira demikian. Masih ada yang mau bertanya? Pas ya, yang lain jelas. Baik, itu materi kita hari ini sebagai kesimpulan bahwa untuk melihat kondisi geologi maupun geomorfologi yang ada di Indonesia khususnya, itu kita perlu melihat kajian tektonisnya maupun kajian klimatiknya, sehingga nanti kombinasi dari dua itu yang memunculkan kekhasan struktur geologi maupun kondisi bentuk lahan yang ada di Indonesia. Dan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan kaji satu persatu bagaimana kondisi geologi dan geomorfologi di kepulauan-kepulauan utama yang ada di Indonesia. Saya kira demikian apa yang sempat kita diskusikan pada pagi hari ini. Jadi untuk selesainya pembahasan materi tadi, untuk tugas di rumah untuk mengulas kembali apa yang sudah kita diskusikan tadi, silakan membuat review terhadap materi yang disajikan tadi dengan menyandingkan beberapa referensi dari artikel-artikel ilmiah yang bisa disadur dari jurnal ilmiah yang terkait dengan pembahasan. Lebih baik lagi jika bisa disadur dari jurnal Prodi Pendidikan Geografi, sehingga karya-karya para dosen kita bisa dijadikan referensi untuk tugas ini. Saya kira demikian tugasnya, silakan dikerjakan dan kita akan diskusikan kembali pada pertemuan ketiga minggu yang akan datang. Baik adik-adik sekalian, jelas ya tugasnya? Jelas, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Dan untuk mengakhiri ini, saya minta kesediaan satu orang untuk menutup dalam doa. Silakan. Jadi baik Bapak serta teman-teman, marilah kita berdoa-doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Darius sudah memimpin kita dalam doa, dan untuk adik-adik terima kasih dan sampai bertemu kembali pada minggu depan ya. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi.